Selamat siang God Lovers, bertemu lagi dengan saya Apose Apollonius Lase dalam program Diaspora TV Talk Show yang ditayangkan setiap hari Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Siang ini saya mengajak God Lovers mengikuti bincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan yang memiliki pengalaman hidup suram. Ia menggambarkan dirinya sudah melakukan segala macam kejahatan yang membuat dirinya hingga dipenjara di Nusa Kambangan. Kalau sudah mendengar kata Nusa Kambangan, berarti yang bersangkutan adalah tahanan dengan kategori khusus. Nah, percaya tidak percaya, bagaimana seorang yang sangat jahat, brutal, tidak memiliki kasih, bisa diubahkan Tuhan menjadi baik, bahkan sekarang menjadi hamba Tuhan? Saya kutip sebuah ayat firman Tuhan. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, Pendeta Henry Kilapong. Selamat siang Pak Henry. Siang Pak, Pak Lase. Ya. Beliau ini datang jauh-jauh loh dari Kalimantan, dari pedalaman Kalimantan, dan karena ada sebuah pelayanan di Jakarta dan kita minta untuk menyempatkan diri datang ke Diaspora TV. Ya, sebelum Bapak bercerita banyak tentang kisah Bapak dan bagaimana Bapak dipanggil Tuhan, mari kita berdoa dulu ya Pak. Amin. Tuhan Yesus, kami Terima kembali kasih, datang kepadamu pada siang hari ini. Karena kasih-Mu tak pernah habis-habisnya bagi kami. Pada siang ini Tuhan, di hadapan kami ada hamba-Mu Pak Henry Kilapong. Yang Tuhan Engkau datangkan di sini dari Kalimantan. Bapa, biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu ini untuk kesaksian hidupnya. Ketika dia telah menerima anugerah dari Tuhan, maka dia membagikan Tuhan melalui bincang-bincang ini untuk menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan acara ini. Bapa, kami adalah orang-orang yang lemah dan Engkau mampukan kami Tuhan. Dan Engkau berkati semua peralatan yang kami pakai. Dan biarlah Tuhan apa yang kami perbincangkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih. Talk show ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir kami pertaruhkan saja hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God Lovers, tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua untuk meluangkan sedikit waktu untuk like video ini dan memberikan komentar. Mungkin God Lovers ingin memberikan saran atau masukan kepada kami dan di kolom komentar di bawah video ini. Silakan, kami tentu sangat senang. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, selamat datang. Silakan ditonton satu demi satu video yang kami sajikan. Seperti biasa, kami juga selalu mengingatkan agar mensubscribe channel Diaspora TV dan jangan lupa untuk menekan tombol bel notifikasi karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama diingatkan oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Baik, langsung ke narasumber kita, Pak Henry Kilapong. Bapak bisa perkenalkan diri dulu, Pak. Ya. Perkenalkan saya, ya kalau saya dibilang pendeta, jadi ya memang saya seorang peltu Henry Raino Kilapong. Berasal dari Manado. Kalau orang-orang mengerti ya, kalau peltu itu pelayan Tuhan. Cuma saya persingkat aja, bukan peltu tentara, bukan peltu dunia, tetapi ini peltu surgawi. Dan saya asal dari Manado. Saya lahir di Manado. Saya besar di Jakarta dan orang tua saya ada di Jakarta. Dan itulah perkenalan saya peltu Henry Raino Kilapong. Boleh tahu Pak, kenapa bisa sampai ke Jakarta? Orang tuanya kerja apa dan tahun berapa? Orang tua saya pindah-pindah karena seorang militer dari Angkatan Laut. Dan saya besar di Jakarta, cuma tinggal di Surabaya, tinggal di Semarang, tinggal di Jogja karena ikut orang tua. Sampai terakhir di Jakarta dan pensiun orang tua, itulah saya tinggal di Setiabudi, Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Kalau boleh tahu, Pak Henry anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Bapak anak tertua ya Pak ya?
Amin. Oke, jadi 3 adik Bapak itu masih ada sampai sekarang? Masih. Mereka ada di mana saja sekarang, Pak? Di mana? Semuanya ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Berarti Bapak juga menempuh pendidikan juga di Jakarta ya? Jakarta. Kalau boleh tahu SD, SMP di mana, Pak? Saya SD di Jakarta, SMP di Jakarta, namanya terakhir SMP Patimura. SMP Patimura. Patimura. Lalu semakin dewasa, karena tadi pindah-pindah ya, karena Iya. anak kolong ya? Anak kolong. Anak benar. kolong kan? Kalau tentara itu anak kolong. Anak kolong. Lalu bagaimana dengan kepercayaan? Saya tidak fokus di dalam beragama. Saya Kristen, tapi ya Kristennya Kristen mati, Kristen KTP, ya kan. Dan orang tua saya pun seperti itu. Karena Kristennya Kristen kapal selam. Kapal selam itu nyelam terus. Munculnya nanti Natal. Baru muncul itu Natal. Jadi ya Kristennya Kristen kapal selam. Jadi ya pertobatannya itu tidak ada. Karena apa? Papa saya juga sering berjudi juga. Sebagai orang tua, sebagai bapak harus menopang yang baik untuk keluarganya. Ternyata papa saya itu tidak memberikan contoh, tidak memberikan tauladan kepada keluarga. Akhirnya kami berantakan. Dan sekolah pun saya berantakan. Saya langsung keluar dari rumah waktu SMP itu. Saya keluar dari rumah dan saya kumpul sama orang-orang jalanan. Orang-orang yang ada di jalanan. Dan cerita garis besarnya, saya jadilah terbentuk orang-orang jahat. Saya tidak merencanakan jadi orang jahat. Dan disitulah saya kecil-kecilan memukul orang dan memeras orang dan menodong orang, kecil-kecilan itu. Saking keenakan, akhirnya terjunnya lebih tinggi lagi. Dan disitulah kehidupan yang konyol sekali pada saat itu. Jadi setelah keluar dari SMP tidak sekolah lagi, langsung menjadi anak jalanan? Anak jalanan. Kenapa keluar dari rumah waktu itu? Alasannya apa? Saya tidak kalau sekarang ini saya pakai bahasa rohaninya, tidak ada damai sejahtera. Karena di rumah itu papa saya sama mama saya itu bertengkar terus. Tidak ada kesejahteraan, tidak ada kedamaian di rumah itu. Jadi ya saya keluar dari rumah itu untuk menenangkan jiwa saya dan saya hidup yang lebih baik lagi dan tenang. Ternyata bukannya lebih baik, lebih tenang, tapi lebih berantakan. Tidak ada ketenangan dan akhirnya saya terjun garis besarnya ke kejahatan. Itu bisa ceritakan nggak Pak? Kejahatan pertama apa yang masih diingat yang dilakukan? Saya penganiayaan dengan kekerasan, dengan imbalan keuangan. Garis besarnya saya disuruh sama seseorang untuk menganiayai orang itu dan diberi rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua, baru perampokan. Perampokan, saya punya anak buah, ada 12 orang. Saya yang pakai pistol itu 2 yang ada di pinggang saya. Dan disitulah saya merajalela dan pakai power hidup saya dan tidak ada orang yang saya takutin pada saat itu. Sebenarnya pada zaman itu, kita ini yang berkuasa. Zaman Orba itu. Karena apa? Karena kita ini dibentuk sama mereka-mereka itu, penguasa-penguasa itu menjadi liar. Artinya liar itu bukan liar-liar asal-asalan. Kami bertemu sama seseorang namanya almarhum Joni Sembiring. Joni Sembiring ini bapaknya debt collector. Saya sendiri adalah anak buahnya yang pertama. Dan saya sering kontak-kontak sama orang-orang besar yang bermasalah sama bank. Bukannya debt collector menjegat ini, yang di pinggir-pinggir jalan, naik motor, enggak. Kami langsung ke kantor yang bersangkutan yang bermasalah sama bank. Dan saya sendiri datang langsung ke yang bersangkutan. Saya tanyakan bagaimana nih, bisa dikembangkan atau bagaimana? Kalau tidak bisa, inilah pistol saya. Saya taruh pistol saya di mejanya. Kalau mau aman, mau hidup, tolong diselesaikan dengan baik. Kami tidak main kekerasan, tapi halus, tapi menekan di tubuh yang bersangkutan. Kami memukul hatinya, bukannya dengan kekerasan. Kita halus, tapi halusnya halus menekan kepada pengutang ini. Ya, jadi
Lebih ke debt collector ya? Iya. Debt collector dan juga tadi penganiayaan dan merampok ya? Iya. Perampokan. Di saat Bapak sudah terjun dalam dunia jalanan, dunia gelap ini, apakah Bapak yang juga tentara itu tidak mencari Bapak waktu itu dan Ibu? Saya sudah lupakan kehidupan saya dengan kehidupan saya sendiri. Artinya saya menjalankan hidup itu tidak melihat orang tua, adik-adik saya mementingkan diri saya ingin maju. Berarti Bapak belum pernah pulang ke rumah? Belum. Dan baru mereka tahu saya ada di penjara. Mereka baru tahu. Udah berapa tahun itu mereka baru tahu saya ada di penjara, karena pada saat itu mereka melihat di televisi, pada saat itu televisi TVRI. Belum ada TV swasta. Pada saat itu. Tahun-tahun 80-an itu belum ada TV swasta. Masih ada TVRI dan saya dicanangkan masuk di TVRI itu. Baru keluarga tahu. Wah, gempar itu di dalam keluarga itu. Keluarga Kilapong itu. Baru saya, orang tua, adik-adik saya, baru datang ke penjara itu. Pada saat itu belum ada namanya LP, Lembaga Pemasyarakatan. Masih penjara, namanya penjara. Pak Henry, ya, tadi kata Bapak ada juga permintaan orang-orang penting untuk membantu mereka dalam debt collector. Bisa cerita nggak Pak, dari banyak sekali kejahatan yang dilakukan, apa yang paling berat yang pernah Bapak lakukan? Sudah selesai dengan kontraknya sama Joni Sembiring, saya berdiri sendiri. Dan kami saya punya anak buah 12 orang. Dan 12 orang ini kami mengadakan perampokan. Perampokan di satu toko. Toko itu toko emas. Toko emas, dan saya melakukan, karena yang punya toko emas ini melawan, saya tembak dia. Dan saya sama anak buah saya bagi-bagi, garis besarnya sudah habis, sudah selesai. Kami bagi-bagikan sama anak buah saya bilang, kalian berpencar, jangan ada yang salah satunya mengembet, risikonya ditanggung sendiri. Kalau kalian mau mengembet, nanti urusannya di penjara. Salah satunya ada yang kalian mati atau saya yang mati. Dan saya bersembunyi di Cijantung, aman di situ. Pada saat itu saya di Cijantung itu nggak ada damai sejahtera saya. Sekarang saya pakai bahasa rohani. Tidak ada damai, tidak ada kesejahteraan hidup saya. Dan saya terus terang pada saat itu memang saya banyak uang. Hasil rampokan itu. Tapi hati saya tidak tenang. Karena dibayang-bayangi, hati-hati saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyawa ganti nyawa. Saya membayangkan orang yang saya bunuh itu. Saya tidur, saya makan, saya mandi. Itu bayangan orang itu membayangin saya. Maka itu jangan sekali-kali saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan berbuat seperti saya. Karena apa? Roh itu membayangi saya membunuh orang, dibayangi ketakutan itu, orang itu ada di depan saya. Itu kenyataan, tidak saya mengada-ngadakan. Karena saya terbukti. Sejak saya lepas dari bayangan orang tersebut, orang yang mati itu, yang punya toko emas itu, dan saya ditangkap, saya disidang, ya saya diputus, sudah bayangan itu sudah hilang. Karena saya keluar dari Cijantung, Pak. Emang saya sudah dibayangin sama polisi dari Polda. Sudah itu polisi ini mengatakan, kami sudah hampir 3 bulan mengikuti Anda. Saya tidak mau bikin konyol di Cijantung, karena saya tahu saya kepolisian, ini markasnya Kopassus, kami tidak berani. Artinya mereka udah tahu sebenarnya Bapak di situ ya? Iya, dan pas meleng saya, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Inilah saya. Dan saya keluar dari Cijantung, dari asrama. Merasa diri aman, udah aman gitu? Udah aman, udah ada 3 bulan, udah aman itu. Saya pasang mata-mata di luar Cijantung, di jembatan, di luar itu, saya udah pasang mata-mata. Akhirnya polisi itu tahu. Dan ditangkap. Tahu saya. Saya keluar, sudah sampai di Cililitan, saya ditangkap. Pas mau ditangkapnya itu, di lampu merah Cililitan,
lewat sedikit, baru saya di stop sama mereka itu. Udah nggak bisa, siap saya pistol. Dan disitulah saya digerebek langsung. Yang gerebek saya itu bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kurang lebih hampir 20 orang. Karena ya maaf saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya dulu punya opo-opo, ya pegangan lah gitu, pegangan hitam. Dan saya punya pegangan hitam itu dari Demak, Jawa Tengah, Semarang. Saya ke belakang dulu, saya dulu sebelum ya sudah ada di dalam kejahatan, saya melakukan hal-hal semedi. Jadi buat kebal ya? Kebal. Kebal. Iya kebal. Akhirnya ya ketangkap juga. Tetap ketangkap ya? Nggak ada jaminan juga? Nggak ada jaminan, nggak ada yang manusia tuh kebal. Di hadapan Tuhan tuh tidak ada yang kebal. Ilmunya ilmu apa ke ilmu apa. Akhirnya ketangkap saya. Nah, Bapak ketangkap dan 12 murid Bapak juga ketangkap nggak? Ya, satu persatu ditangkap juga? Tangkap juga. Nah, yang menarik adalah kenapa jumlahnya 12? Saya tidak tahu. Apa ngikut Tuhan Yesus? Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Saya pada saat itu, saya beragama itu hanya agama KTP. Bapak ke gereja juga tapi? Ke gereja. Kalau ke gereja itu cuma setor aja, nyetor. Kalau udah hasil rampokan, udah hasil kejahatan, saya setor ke gereja. Hasil rampokan sebagian dikasih ke gereja? Gereja. Saya masih ada hati takut kepada Tuhan, Pak. Jadi supaya Tuhan mengasihani atau gimana? Saya, mengampuni saya, dan bisa berbuat jahat lagi. Konyol itu. Ya, aduh. Jadi pikiran Bapak dengan memberikan ini, Tuhan bisa mengampuni memaafkan, saya. mengampuni. Iya, mengampuni saya dan memberikan rezeki lebih lagi. Oke. Gitu. Artinya menyogok lah. Menyogok Tuhan. Tapi dengar firman Tuhan tapi? Ya tidak. Cuma kasih persembahan, kasih, kalau dibilang sekarang itu perpuluhan, ya kan. Saya dulu ngasihnya ini Pak, pakai dompet, amplop itu kenceng, isinya tebal. Itu amplopnya ada 3 Pak, saya kasih. Wow. Karena nggak muat ya, kalau satu nggak muat. Nggak muat Pak, 3. Itu juga taruhnya di tas Pak. Saya bawa tas ke gereja. Ke gereja, oke. Sudah yang memberikan perpuluhan gitu kan. Gitar ke depan. Saya kasih. Diam-diam, udah diem. Keluar saya, udah nggak duduk Pak. Langsung saya keluar dari gereja. Yang dulu gereja saya GPIB di Kalimalang, Bekasi. Bekasi mana saya nggak tahu itu. Kalimalang, Bekasi. Udah, saya kasih sama di depan itu, depan altar saya taruh. Udah, saya keluar, udah nggak duduk lagi, langsung cabut nyetor aja. Artinya Tuhan disogok. Tapi pernah nggak pendeta tahu bahwa itu duit nggak benar? Ya, kenal aja belum. Kenal aja kagak. Jadi pendetanya nggak kenal Bapak ya? Nggak kenal saya. Iya. Oke. Nah, kemudian selama berbuat kejahatan di jalanan, apakah Bapak sudah punya keluarga? Sudah punya pacar atau punya istri waktu itu? Bapak Lase, kalau kumpul kebo ada. Kumpul kebo itu bukan 1 orang, 2 orang. Saya punya kumpul kebonya tuh 8 perempuan. Ya karena banyak uang yang berkuasa pada saat itu hanya sepintas saja. Saya tinggalkan di hotel, di tempat kosan, udah selesai 1, pindah lagi ke gundik yang lain. Nah, dari mereka itu ada keturunan? Tidak ada semuanya punya keturunan, Pak. Gitu. Sebenarnya yang mendorong Bapak selalu berbuat jahat itu apa? Apa karena udah merasa itu dunianya atau memang karena ini kebutuhan? Bukan kebutuhan, Pak. Bukannya ini. Saya ingin melewati dari bos saya, Joni Sembiring itu almarhum. Saya ingin lebih tinggi lagi. Artinya garis besarnya menjadi good father ya. Good father di dalam kriminal. Nah, disitulah saya ingin menjadi power pada saat itu.
Karena apa? Saya bukannya, maaf kepada saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bukannya membanggakan, bukannya meninggikan keadaan saya. Itu pekerjaan iblis. Itu pekerjaan iblis. Dan saya ingin lebih hebat lagi pada saat itu. Karena tidak mengenal firman Tuhan. Tidak mengenal kebenaran. Saya orang Kristen dari turunan, tapi bukan menjadi kebenaran dalam hidup saya. Ya, nah itu kan kejahatan demi kejahatan, membunuh, merampok, ya kan, dan akhirnya ketangkap. Nah, setiap melakukan kejahatan itu, apakah Bapak tidak ada rasa takut? Tidak. Karena apa? Semuanya itu sudah digelapkan. Karena satu pikiran saya itu, saya ingin jadi good father pada saat itu, good father, dan tidak memikirkan apa itu dosa, apa ini, enggak. Oh, udah nggak ada itu? Nggak ada, terbayang, nggak ada. Yang penting saya jadi power. Nah, waktu itu bagaimana komunikasi dengan anggota-anggota Bapak? Kan belum ada handphone waktu itu. Ya, saya bersama anak buah saya mengadakan pertemuan di satu daerah. Daerah itu tidak satu daerah aja, pindah-pindah. Pindah-pindah, kalau dibilang tuh di warteg lah. Dan kami kalau bicara itu tidak pakai bahasa Indonesia, tapi bahasanya bahasa preman. Misalnya Pak? Ini ada order ini. Bagaimana kita putuskan order ini? Ini ada gambaran ini. Bagaimana kita putuskan gambaran ini? Gambaran itu ini Pak, apa tuh dibilang itu? Ya, target itu bahasa preman. Bagaimana kita putuskan? Oke bos, kapan target? Tanggal sekian, jam sekian. Kita harus tepat, jangan sampai sembrono. Disitulah saya targetkan. Otak saya ini pinternya apa? Pinternya strategis kejahatan aja, bukan strategis untuk hal yang baik, tetapi hal yang nggak baik. Dan belajar dari John Sembiring itu? Nah, di situ. Mentornya itu ya? Mentornya di situ. Bapak tadi bilang setelah membunuh, Bapak masuk ke penjara. Penjaranya mana? Pertama, saya di penjara di Cipinang. Dari Komdak, yang dulu bilang Komdak, itu bukan Polda, Komdak. Kami di Komdak itu sudah selesai, kami dioper ke Cipinang. Di Cipinang, saya bikin rusuh, bikin honar, akhirnya kami dioper ke penjara Kalisosok, Surabaya. Sekarang ini Kalisosok tidak ada, Mendaeng, LP Mendaeng. Sudah bikin huru-hara lagi di Kalisosok, kami dioper lagi ke penjara Gleger, Nusa Kambangan. Sebentar, memang waktu di Surabaya itu bikin onar seperti apa sih Pak? Sampai dipindah ke Nusa Kambangan? Ya, bikin rusuh lah. Memukul orang, bikin ulah-ulah yang nggak benar. Garis besarnya bikin rusuh lah. Bikin rusuh di penjara. Karena di penjara itu untuk mendidik dan memberikan penyuluhan kepada tahanan ini untuk menjadi lebih baik. Ini nggak menjadi lebih baik, menjadi brutal saya ini. Sudah itu dari penjara itu tidak bisa mengatasinya, saya dibuang ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan, namanya penjara Gleger. Opok-opok itu sudah tertanam di tubuh saya. Semacam bungkusan. Bungkusan itu sudah saya telan. Dan sampai di situ saya masih gagah-gagahan, masih hebat-hebatan di dalam penjara itu. Karena yang mengandalkan saya itu yang ada di dalam tubuh saya. Dan sampai di Gleger, di situ keras dari penjara-penjara lainnya. Ya kalau siksaan itu udah wajar. Sekarang enak lah, sekarang penjara-penjara nggak ada kekerasan. Kalau zaman kami itu, aduh Pak Lasih, itu tiap hari saya olahraga sampai tubuh saya tuh keker dan saya mematahkan berapa orang gitu maksudnya ya mencuri balikan orang-orang yang dikenal yang ada di penjara itu. Ya dibilang gitu premannya lah gitu. Premannya gitu. Nggak kapok-kapok saya. Karena apa? Yang ada di dalam tubuh saya itu. Ya garis besarnya itu saya ingin lebih besar lagi yang sudah ada. Saya divonis 20 tahun. 1 tahun sampai berapa tahun saya tidak dapat potongan. Karena rusuh. Jadi ya
hilanglah remisi. Dan acara-acara apapun itu saya nggak dilibatkan. Karena dibilang tanda kutipnya orang ini berbahaya. Nggak boleh keluar dari blok, harus di blok itu. Nah, di Nusa Kambangan itulah saya mau bikin ulah lagi. Dan saya bikin, ada yang lebih hebat dari saya patahkan dia. Saya masuk di sel. Saya bertemu sama orang yang saya tidak kenal. Di depan saya itu tidak berbentuk manusia, cuma bayangan putih. Bayangan putih itulah yang mengubah saya. Saya ketemu bayangan putih itu, tenang saya. Dan disitulah dia berkata, baca Yohanes 1 ayat 1. Dengan berbunyi firman Tuhan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Disitulah kedua kalinya bayangan itu datang lagi. Disitulah saya, garis besarnya saya tersungkur di kakinya dia. Baru saya mengerti. Dialah Tuhan. Dialah juru selamat. Dialah yang penolong saya. Dan puji Tuhan saya ikutin aturan-aturan yang ada di penjara itu. Puji Tuhan saya mendapatkan potongan-potongan karena saya tidak beringas dan ikutin aturan-aturan yang ada di dalam penjara itu. Sampai pegawai penjara bingung. Kenapa kok orang ini berubah? Sering ke gereja terus. Sering mengikuti ibadah. Dan sama orang-orang dia baik, dia nurut dan tunduk kepada pegawai-pegawai. Ada apa sampai pegawai itu bingung? Itulah Roh Kudus mengubah hidup saya pada saat itu. Tapi sejak itu saya menjalankan hukuman 15 tahun. Karena sudah dapat potongan-potongan dari 20 tahun, saya jalankan 15 tahun. 15 tahun itu saya keluar, maaf Pak Lase ya, saya keluar, saya bukannya tidur di hotel atau di tempat yang aman, yang enak, tidak. Saya tidur di lapangan banteng. Oh, jadi Bapak kembali ke Jakarta? Ke Jakarta. Saya dikasih ongkos pihak dari penjara. Ini tiba sampai yang Anda mau. Saya ke Jakarta. Karena saya yang tahu Jakarta, saya menguasai Jakarta. Tidak ke rumah orang tua? Tidak. Karena apa? Saya ingin hidup saya lebih baik. Dan saya tidak mau jatuh ke kumbangan. Saya ingin jauhkan dari kumbangan. Dan saya jadi gelandangan, saya tidur di Proyek Senen. Pada saat itu Proyek Senen, toko-toko itu jelek-jelek semua. Belum sekarang, enak sekarang. Saya tidur di emperan-emperan toko. Dengan modal kardus sama koran. Itu alasnya, dibilang itu kasurnya. Kadang-kadang saya tidur di Hayamuruk, di pinggiran toko, dan tidur di lapangan banteng. Nggak tentu saya tidurnya. Dapat makan saya jadi tukang parkir. Di Hayamuruk, kadang-kadang di lapangan banteng. Tapi Bapak selama udah keluar itu, ada godaan nggak untuk berbuat jahat lagi? Pernah nggak? Ada godaan seperti itu. Dengan pada kamu susah, menderita begini, udah kembali. Ini bisikan iblis saya tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya ingin hidup yang baik, hidup yang benar. Tolong saya. Tiap hari Minggu ikut ibadah. Dan Alkitab itu tidak luput dari tas saya. Karena ada luang waktu saya baca. Baca firman Tuhan itu adem. Tenang, ada damai sejahtera. Udah lupa semuanya itu, udah lupa. Garis besarnya, saya ingin dekat kepada dia. Dan puji Tuhan, saya sampai bertemu sama seseorang. Saya juga dulu sebelum ketemu orang ini, yang masuk ke Yasindo, itu saya jadi cuci piring karena mau makan. Saya jadi rumah makan untuk perut. Ketemu sama orang ini, saya tidak menyangka orang ini makan di restoran. Berdoa dia, saya liatin, ini pendeta ini. Pada saat itu saya nggak tahu orang Kristen itu harus berdoa. Ternyata ini pendeta ini. Saya tanyakan, maaf Pak, permisi Pak, saya mengganggu. Bapak bekerja di mana? Oh saya pelayanan, Bung, pelayanan. Oh, di gereja apa Pak? Ini Pak. Oh saya di
saya bukan satu gereja, saya melayani di penjara-penjara. Wah, masuk dalam hati saya, Pak, boleh saya ikut, Pak? Ikut sama Bapak, jadi jongosnya Bapak. Jadi pembantu Bapak. Oke, Bung, saya kasih alamat, Bung tinggal di situ. Ini yayasan ini menampung ex narapidana. Oh, puji Tuhan, sampai saya nyembah kakinya. Terima kasih. Saya bilang, ya udah. Saat itu pun saya datang ke sana, meluncur ke sana. Udah sore, saya ketemu sama Pak Pasaribu ini. Siapa itu Pasaribu, Pak? Kepala asrama Yasindo menampung ex narapidana yang mau hidup yang baru. Pak Pasaribu tuh ada di daerah Tangerang. Oh, Banten ya? Banten. Baik. Ya, untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan Pak Samuel Bonggal Pasaribu yang tinggal di Bumi Serpong Damai. Selamat siang Pak Samuel. Ya, selamat siang Pak Horas. Kapan Bapak mengenal Pak Henry Kilapong ini, Pak? Saya mengenal beliau itu sekitar tahun 2002. Kami pernah tinggal bersama hampir 2 tahun di satu yayasan Anugerah Sejahtera Indonesia yang menampung mantan narapidana yang berkomitmen untuk bertobat dan terjun melayani pekerjaan Tuhan. Nah, salah satunya Pak Henry ini yang berhasil yang kami bina. Apa yang Bapak dengar tentang beliau ini, Pak? Kalau latar belakangnya memang hidup di dalam dunia persilatan ya. Hidup sebagai preman gitu. Tapi ketika dia dijamah Tuhan, dia berinisiatif untuk datang di Yasindo untuk menerima pembinaan selama kurang lebih 1 tahun. Tapi nyatanya beliau dulu ada di asrama Yasindo itu hampir 2 tahun. Jadi kami cukup lama bisa berinteraksi setiap hari. Dan saya melihat bahwa beliau ini hari demi hari semakin berubah. Akhirnya kami kirim sekolah ke KBTC Semarang. Nah, di sana dia sekolah selama 6 bulan. Setelah itu praktek 9 bulan di Kalimantan. Nah, setelah menyelesaikan praktek di Kalimantan, mereka boleh memilih apakah mau cari pelayanan sendiri atau tetap melayani di tempat pelayanan praktek. Puji Tuhan, Bapak Henry Kilapong ini sekarang pelayanan di Batong. Satu pedesaan yang sangat jauh dari keramaian. Tahun 2014 kami berkunjung ke tempat beliau, kami ibadah di sana, dan saya sempat meneteskan air mata karena saya melihat kondisi bahwa kampung itu tidak memiliki lampu penerangan selain daripada lampu teplok. Nah, disinilah saya merasa sangat salut melihat Pak Henry Kilapong. Kalau saya bandingkan kehidupannya waktu hidup di dalam dunia nyata dengan hidup setelah pelayanan, memang sangat kontras. Tapi beliau boleh bertahan di sana, saya yakin itu karena pertolongan Tuhan yang sudah dia terima, diresponi, dan sudah memberikan dirinya untuk menyenangkan hati Tuhan setelah meninggalkan dunia lamanya itu. Pak Samuel, menurut yang Bapak pernah dengar, sepreman apa sih Pak Henry ini yang Bapak dengar, Pak? Yang saya dengar dulu dia sangat berpengaruh di daerah Kelapa Gading. Jadi cukup ditakuti masyarakat pada waktu itu, termasuk juga preman sangat menyegani beliau. Ada nggak pengalaman selama dia tinggal di yayasan, Pak? Di yayasan Yasindo? Ada. Apa, Pak? Ada. Jatuh bangun bagi setiap manusia itu boleh terjadi, termasuk sama Pak Henry Kilapong. Tapi firman Tuhan berkata, orang benar 7 kali jatuh pasti bangkit. Amin. Nah, ini digenapi di dalam kehidupan Pak Henry Kilapong ini. Seperti saya katakan tadi, ketika kami berkunjung di tempat beliau di Bacong itu, di satu dusun yang sangat jauh dari keramaian, saya merasakan hidup di sana begitu terpencil, begitu jauh dari keramaian, tapi beliau boleh bertahan di sana untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan pelayanannya saya melihat jemaatnya cukup banyak. Kalau tidak salah gerejanya gereja Maranatha, kalau tidak salah. Dan mereka di sana jadi gembala sidang. Ya. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah melihat Pak Henry sudah berubah?
Yang pasti sangat senang Pak, termasuk mereka-mereka yang pernah tinggal bersama-sama dengan saya di Asindo. Pak Henry Kilapong ini salah satu yang tetap proaktif berhubungan dengan saya. Jadi komunikasinya lancar terus Pak. Puji Tuhan. Apa yang Bapak harapkan atau apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Pak Henry sekarang, Pak? Yang boleh saya sampaikan kepada Pak Henry Kilapong, tetaplah berjuang di dalam melayani Tuhan. Jangan pernah mundur dalam situasi kondisi apapun. Karena ketika kita kehilangan Yesus Kristus, maka hidup kita adalah menjadi sia-sia. Dan kalau Pak Henry Kilapong sudah dipanggil Tuhan untuk melayani, saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan terus dimaksimalkan di dalam pelayanannya, sehingga melalui Pak Henry Kilapong di desa terpencil Bacong itu banyak orang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan mereka. Iya, Pak Henry mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Anda ini? Pak Pasaribu, Ya, maju ya. terus Pak, Amin. maju terus. Mantap. Kita bersama-sama dukung dalam doa. Itu saja Pak. Ya. Tidak ada yang lain. Saya percaya Pak Pasaribu dipakai Tuhan melayani di satu gereja. Saya percaya Tuhan pakai seterusnya. Amin, Terima Pak. kasih Amin. Pak. Maju terus Terima Pak. kasih, Tuhan Tuhan berkati berkati. Pak. Iya. 1, 2, 3. Yes. Baik. Aduh, luar biasa ini pertemanan, persahabatan di dalam Kristus. Dan Pak Pasaribu, terima kasih atas partisipasinya Pak. Dan salam kami buat keluarga. Sehat selalu ya Pak, selamat melayani. Amin. Tuhan berkati, Shalom. Pak. Shalom. Maju terus Diaspora TV. Yes. God Lovers, kini Anda semua memiliki kesempatan untuk mendukung setiap program penjangkauan jiwa di Diaspora TV. Salah satunya dengan mendukung program talkshow ini. Anda bisa mengirimkan dukungan Anda di rekening yang ada di layar kaca atau di scan QRIS yang tersedia. Bubuhkan angka 04 di belakang donasi saudara. Mohon bukti transfer dikirim ke nomor WA yang ada di layar kaca God Lovers semua. Begitu juga kami ingatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Diaspora TV bekerjasama dengan Departemen Diakonia GKRI Diaspora City Center dan akan menyalurkan bantuan terutama bagi mereka yang memiliki problem di bidang ekonomi. Departemen Diakonia GKRI Diaspora City Center membuka kesempatan Bapak Ibu semua untuk turut ambil bagian dalam program Diakonia Berbagi dengan mengirimkan donasi berapapun di nomor rekening atau lewat scan QRIS yang tersedia di layar kaca Bapak Ibu. Dan mohon juga bukti transfer disampaikan ke nomor WA yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, kita sekarang berpindah pada pelayanan. Setelah berada di yayasan, apa yang Anda pelajari atau Pak Henry pelajari selama di yayasan ini? 1. Kedisiplinan waktu. Sewaktu saya ada di asrama Yasindo ini. 2, tiap hari itu baca firman Tuhan, ibadah, Biston pagi, jam 5, Biston pagi. 3, karakter saya diubahkan, jadi jongos, jadi pribadi pembantu. Disitulah akhirnya dilihat dari kepala asrama ini, Pak Pasaribu ini layak orang ini sekolah. Karena dia dalam asrama itu dipantau Pak. Satu persatu itu dipantau anak-anak yang ada di dalam asrama itu. Dan pada saat itu kepala Yasindonya namanya almarhum Pak Tony, namanya Pak Tony. Itu almarhum, sekarang sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan. Pak Tony sharing sama saya yang punya yayasan ini, Yasindo ini, sharing kepada saya, bagaimana Henry, kamu sudah siap mau sekolah? Wah, puji Tuhan Pak, saya sudah siap, lebih dari siap lagi. Nah, disitulah saya disekolahkan penginjilan di
namanya KBTC. KBTC itu Ketilang Bible Training Center di Semarang yang dipegang oleh Pendeta Obadja Rawan almarhum. Selesai sekolah penginjilan, saya diutus ke Kalimantan Barat. Sudah di Kalimantan Barat, saya tidak tenang, saya ingin menjangkau jiwa-jiwa yang ada di pedalaman. Akhirnya saya bertemu satu daerah ini terpencil. Saya jalan kaki itu kurang lebih ada 3 jam saya jalan kaki di pedalaman itu. Dari kecamatan, dari kecamatan. Dibilang desa lah, desa, masuk lagi kurang lebih 3 jam. Sudah sampai di satu tempat, satu daerah, satu dusun, kami belum ada gereja, belum ada jemaat, belum Seperti ada. ini jalanannya Pak ya? Iya betul, amin. Kiri kanannya itu hutan ya? Hutan, sekarang sawit. Udah, Ada sawit-sawit di samping kanan kiri. Iya. Gitu. Dan Bapak lewat ini Iya, untuk pelayanan? Iya. Situ saya tidak langsung ada gereja. Namanya juga merintis dari awal. Saya tidur di bedeng, di tempat sawah-sawah. Dan sudah menjalan 3 tahun baru anak-anak kecil-kecil, karena orang pedalaman kalau lihat orang di daerah kan, kalau lihat orang kota kan senang, Mbak. Senang dia. Ya udah, saya berkorban juga. Kasih permen, kasih kue. Gitu. Beli itu, Mbak. Ya. Beli. Puji Tuhan saya masih ada berkat. Saya belikan roti, belikan ya untuk anak-anak kecil lah. Saya bilang, ayo kita bergembira, kita bersuka cita, yuk kita nyanyi-nyanyi gitu, nyanyi-nyanyi. Itu nama desanya apa Pak? Desanya bukan desa Pak, dusun. Namanya Dusun Sembawang Bacong. Desanya Desa Ambala. Kecamatannya Kecamatan Ambala. Kabupaten. Kabupatennya Sanggo Kapuas. Provinsinya Kalimantan Barat. Ya. Itu. Dan disitulah saya merintis anak-anak bikin sekolah minggu. Sekolah minggu dulu ya? Sekolah minggu dulu. Dan ada satu bapak-bapak yang selalu menteror saya. Karena mereka tidak mau anak-anak kecil ini berkumpul sama saya. Ya. Dan kenapa? Mereka curiga? Betul, mereka curiga. Karena orang pendalaman ini, orang Dayak ini, kok dari luar itu, dipantau terus Pak. Dipantau, karena mereka takut. Mereka okultisme. Okultisme. Dan kedua juga, mereka Katolik. Tapi Katoliknya Katolik mati. Ya. Nggak bertumbuh. Gitu. Dan ada satu bapak-bapak ini, tiap malam dia mengadakan tanda kutipnya, ini bapak ini dukun. Tempat tidur saya itu tiap hari itu didatangkan ular. Nggak masuk di akal dan nggak masuk di pikiran saya yang sehat. Ini ular banyak ini, mau apa? Saya liatin, saya bilang, dalam nama Yesus, keluar kamu. Saya tegas gitu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar kamu. Akhirnya lama-lama bapak ini nongol, menjumpai saya di gubuk. Saya tinggal di gubuk. Menjumpai saya, dia berkata, Om, saya mau berguru sama Om. Gurunya siapa Om? Langsung saya cepat menangkapnya. Orang ini mau tahu firman Tuhan, mau ingin diinjili. Dan puji Tuhan, saya bilang sama bapak ini, mau berguru sama saya Pak? Oke Pak, besok datang ya. Apa syaratnya Om? Nggak ada syarat. Nggak ada syarat. Pokoknya ikutin saya. Pelan-pelan, baru saya uraikan, saya buka firman Tuhan, saya buka Alkitab,
Ya, puji Tuhan, saya berdoa untuk Bapak ini. Supaya Roh Kudus berbicara kepada Bapak ini. Tuntun Bapak ini. Kehendak-Mu saja yang terjadi, Tuhan. Ya. Saya kembalikan kepadamu, Tuhan. Akhirnya dia membukakan hati. Om, saya mau ikut Om. Sudah siap? Sudah Om. Saya mau ikut Om aja. Saya baptis, Pak. Baptis apa Om? Saya baptis atas nama Tuhan Yesus Kristus di Selam. Ya terserah Om aja. Yang penting saya ikut Om. Oke. Besoknya baru kita adakan baptisan di sungai, Pak. Ya puji Tuhan, dengan satu orang ini, seorang dukun ini, dia akhirnya keluarganya ikut sama dia, dan samping-samping rumahnya ikut sama dia. Oh, ikut. Saya pegang cuma satu orang aja. Dukun ini. Dan sekarang sudah berdiri gereja? Sudah, puji Tuhan. Bisa ceritakan gereja apa namanya? Saya... Inikah rumah ibadahnya? Iya. Saya GKB itu sampingnya Pastori, Pak. Pastori saya jelek. Nah, ini jemaatnya. Iya. Dan jemaat kami. Ini sekarang udah berapa orang, Pak, jemaatnya? Sekarang sudah 27 kepala keluarga. Kakak. Iya. Oke. Ini saya ada di Jakarta. Ini gereja Jakarta. Iya, GPDI. Ya. Dan membangunnya gimana, Pak, waktu itu membangun gerejanya? Membangunnya kita berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman. Memang saya disarankan untuk bikin proposal dari jemaat. Ya terserah. Terserah sama bapak-bapak, yang penting saya tidak. Tolong bikinkan. Nah, pertama, kami dapat bantuan dari Pemda. Oh, dapat dari Pemda. Dari Pemda. Ya, dan puji Tuhan sudah berdiri seperti tadi ya. Iya. Seperti tadi fotonya. Iya. Dan masih ada kekurangan sedikit-sedikit. Sekarang sudah 27 iya. kepala keluarga dan sampai sekarang tetap beribadah. Amin. Dan bisa digambarkan, Pak, jemaat-jemaat itu kerja penghasilan sehari-harinya apa, Pak? Berladang. Oh, peladang ya. Berladang. Bertani ya? Bertani. Oke. Bertani apa, Pak? 100%. Bertani padi, Pak. Sawah. Dan ada yang nore. Nore itu karet. Oh, iya, menyadap karet. Jedat karet. Sadap karet, ya. Jedat karet. Sampai saya juga nyedap karet, Pak. Nah, ini nore juga, Pak, saya. Kalau nggak begitu, untuk menumpang pelayanan ya nggak bisa, Pak. Iya. Ya maaf kepada Pak Lase. Ya, jemaat-jemaat kami sederhana. kadang-kadang 500 kolektenya. Kadang-kadang 200, 100 gitu iya. kan. Ya bukan seperti di Jakarta kota besar, Pak, gitu kan. Iya. Ya jadi ya dimaklumin, Pak. Ya namanya pelayanan itu bukan cari untung, Pak. Kita nih jongos, saya nih jongos. Iya. Pembantunya dia. Apa yang Tuhan kasih ya kita terima. Semuanya ini bukan gagah perkasa saya, Pak, Pak Lase. Kalau saya ingat-ingat dulunya suka saya menangis, Pak. Menangis bukan artinya saya cengeng, tetapi menyesal. Kenapa kok nggak dari dulu saya mengikuti dia? Iya. Gitu. Ada banyak waktu sudah terbuang ya, Pak. Terbuang ya? Gitu. Tetapi bagaimanapun Tuhan sudah panggil Bapak. Amin. Nah, cuman ketika sampai ke Kalimantan kan masih single. Nah, bisa cerita bagaimana bisa mendapatkan istri? Ya. Saya kalau di sana kan tiap bulan itu ada berapa 3 atau 2 bulan itu ada rapat tahunan gereja-gereja di kabupaten. Sudah itu saya mengikuti rapat-rapat ini, itu ada kenalan saya, hamba Tuhan juga memperkenalkan saya sama calon istri saya, ya kan? Orang Dayak. Nah, sudah selesai dia kuliahnya di STT Apollos Jakarta.
yang kampusnya di Manggarai. Di Manggarai. Terus dia sudah selesai, dia pulang ke Kalimantan lagi. Nah, pertemuannya di situ. Ya, garis besarnya ya PDKT lah. Kalau anak-anak sekarang dibilang PDKT lah. PDKT ya. Ya, tahun 2000 berapa? 2005 atau 2006. 2006 langsung menikah. Itu PDKT, Pak. PDKT 2005. Ya, udah itu ya saya lama-lama ini nggak tenang, ya udah langsung tutup poinnya sama dia. Saya mau nikah sama kamu. Benar, Om? Iya, saya nggak main-main. Saya mau nikah, saya tembak aja deh. Gitu. Terima nggak? Ya kalau Om ya terima, Om. Kapan saya mau ketemu sama bapaknya, bapak kamu, orang tua kamu? Wah, ketemunya jauh, Pak. Masuk pedalaman. Dari tempat saya, namanya daerahnya Putus Sibau. Putus Sibau. Ujungnya Kalimantan Barat, Pak. Itu perjalanan dengan darat itu 17 jam. Wah, ini, nah ketemulah sama orang tuanya. Saya bicara, orang tuanya, kalau anak saya setuju sama adik ya silakan. Namanya siapa? Yulita. Yulita. STH. Usianya sama saya ya tahun 18. 18 tahun jaraknya ya. Ya jaraknya. Dan sekarang sudah dikaruniai anak berapa? Saya anak 3. Ya, anak saya pertama Yosua. Ya, sudah SMA kelas 2. Yang kedua Katrin, perempuan. Yang ketiga, ya yang kedua sudah SMP kelas 1. Yang terakhir, yang bontot ini, waduh, mudah-mudahan jangan ikut saya. Nakalnya setengah mati, Pak. Samuel. Oh, Samuel. Umur 9 tahun. 9 tahun. Saya lihat karakternya ini keras nih. Tiap hari selalu melawan orang tua. Dan pelan-pelan saya arahkan yang baik. Saya bilang sama istri saya, jangan sekali-kali pukul anak ini. Kita bimbing anak ini dengan baik, dengan benar. Anak ini mau tidur, saya tumpang tangan berdoa. Karena karakternya seperti saya. Disitulah saya kalau doakan dia tuh sambil nangis, Pak. Karena saya takut seperti saya. Gitu. Dan puji Tuhan sudah ada perubahan sedikit-sedikit, pelan-pelan. Baik, sangat menarik dan kita sudah berada di ujung acara kita. Dan mungkin ada satu lagi yang ingin saya tanya, Pak. Apa kira-kira harapan besar Bapak di perjalanan Bapak ini, di pelayanan Bapak ini? Saya tidak mau nekok-nekok, saya hanya fokus di dalam salib Kristus saja. Saya tidak fokus ke lain-lain, saya hanya fokus ke salib Kristus saja. Itulah penyelamat hidup saya. Dan dia yang menuntun saya di dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Karena apa? Dialah juru selamat umat manusia. Yang tidak percaya, jangan harap ada bersama Kristus. Kristus tidak melihat Anda kalian ini sering ke gereja, sering mengikuti apa-apa, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Percuma. Yang penting hati kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita terapkan ajarannya tentang hal kasih. Jangan saudara kalau orang berbuat sesuatu, saudara dendam. Jangan, kasihlah dia. Seperti Kristus mengasihi orang yang berdosa. Karena Kristus datang untuk orang yang berdosa. Bukan untuk orang yang benar. Bukan, tetapi Kristus datang untuk orang yang berdosa seperti saudara dan saya. Itulah ajarannya. Kita sebagai pengikut Kristus
kita harus ikut dia, fokus di dalam pelayanannya. Begitu Pak Lase. Baik, luar biasa. Kita hari ini disegarkan oleh kesaksian yang sangat luar biasa dari Pak Henry karena pengalaman yang tidak sembarang orang yang sudah jatuh dalam dunia kejahatan bisa bangkit lagi. Tetapi Pak Henry membuktikan bahwa sehitam apapun, sekelam apapun perjalanan hidup Bapak, tapi Bapak bisa kembali bangkit dan ditolong oleh Tuhan sampai sekarang. Terima kasih Pak Henry, dari kami Diaspora TV, Bapak bisa berbagi dengan para pemirsa dan semoga Bapak semakin dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanan Bapak dan sampaikan salam kami Pak buat keluarga di Kalimantan. Amin. Dan buat jemaat Bapak juga. Ya. Terima kasih ya Pak. Amin. Terima kasih juga. Baik, God Lovers, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Henry Kilapong dan semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi berkat bagi Anda semua. Amin. Saya Apose Apolonius Lase beserta seluruh tim Diaspora TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam. Salam. Tuhan kaulah harapanku, Tuhan kaulah penolongku, takkan pernah kau biarkan aman selalu ku